masuk Sya'ban perbanyak baca sholawat. Masuk bulan Sya'ban perbanyak baca. Ustazah kan kemarin Rajab abis subuh sama abis maghrib baca Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Lanjutin apa enggak? Enggak usah. Jadi itu memang bacaan khusus untuk bulan Rajab. Gantinya apa Ustazah? Balik aja kayak yang dulu-dulu. Maksudnya habisnya sholat ibu biasa baca zikir kan? Apa itu? Udah langsung aja. Tapi sisanya hari-harimu perbanyak baca sholawat. Kenapa gitu? Sebab di bulan Sya'ban adalah bulan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai segenap umat yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad dan ucapkan salam kepadanya. Bulan Sya'ban ini adalah bulannya solawatan. Dan memang bulan Sya'ban ini para ulama menyebutnya sebagai syahrut tahliyah, bulan berhias. Bulan bikin kita jadi kelihatan, jadi tambah cakep. Dan gak ada yang bisa bikin kita jadi tambah cakep kecuali kalau kita deketan sama orang yang cakep. Gak ada yang lebih cakep di alam semesta ini daripada baginda kita Nabi besar Muhammad. Deketi Nabi Muhammad, banyakin baca sholawat padanya, maka kamu akan terciprati cahayanya Nabi besar Muhammad. Dengan itu nantinya kamu lebih siap untuk masuk kepada bulan suci Ramadan. Teman-teman saya sekalian, malam nisfu Sya'ban 14 malam 15 itu insyaallah akan terjadinya pada malam Jumat tanggal 13 Februari, hari Kemis malam Jumat tanggal 13 Februari gitu ya, malam nisfu Sya'ban, namanya Lailatul Barat gitu ya, malam Lailatul Furqan, malam pemisah nasib-nasib manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah Subhanahu wa taala menghapuskan apa yang telah tertulis di Lauhil Mahfuz atau menetapkannya. Apa yang telah tertulis dari nasib-nasib kita di Lauhil Mahfuz, ada yang ditulis, ada yang ditetapkan, ada yang dihapus. Nabi Muhammad ketika menceritakan tentang ayat tersebut, kata Nabi Muhammad, dzaka lailatun nisf min Sya'ban. Kejadian revisinya, isinya Lauhil Mahfuz itu terjadi pada malam nisfu Sya'ban. Innallaha yanzur fi lailatin nisf min Sya'ban fayaghfir illal musyrik wal mudmin wal musyahin. Kata Nabi Muhammad, Allah memandang hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian Allah mengampuni hamba-hambanya kecuali yang musyrik, kecuali yang pecandu, minuman keras ataupun narkoba dan sejenisnya. Mudah-mudahan Allah selamatkan keluarga kita semuanya dari hal-hal yang semacam ini insyaallah. Kemudian wal musyahin, yang di hatinya masih menyimpan dendam permusuhan kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu sisanya Allah ampuni. Itu malam penting, malam nisfu Sya'ban, malam perubahan nasib. Ibu, malam revisi nasib. Nah ini nih, pada setiap tahun itu Allah punya malam revisi. Jadi Allah Subhanahu wa taala ada yang netepin, ada hapusin apa yang telah tertulis di Lauhil Mahfuz dari nasib-nasib kita sekalian, dari rezeki kita, dari keadaan kita hidup di dunia nih. Kemudian lagi termasuk darinya adalah masalah kematian kita, husnul khatimah ataukah su'ul khatimah. Karenanya di malam nisfu Sya'ban
kita diajarkan oleh para ulama-ulama kita untuk membaca Yasin 3 kali dengan niatannya masing-masing. Yasin yang pertama dengan niat Allah karuniakan umur yang berkah, umur yang panjang dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala, umur yang panjang baiknya, umur yang panjang kebaikannya, umur yang panjang pahalanya. Bukan asal umur panjang waktunya, bukan, tapi yang minta kita panjangin, yang kita minta Allah panjangkan adalah panjang pahalanya, panjang berkahnya, panjang manfaatnya, panjang kebahagiaannya. Mau nggak panjang umur di atas tempat tidur terus? Nggak mau kita, nggak mau. Makanya kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala umur yang berkah, umur yang dalam taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Yasin yang kedua kita minta sama Allah Subhanahu wa taala biar Allah karuniakan rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah, yang mencukupi kita. Yang mencukupi kita. Biar cukup semuanya. Lagi mau ngawinin anak ada rezekinya. Kan ya? Lagi mau nyunatin ada rezekinya. Lagi pengen ngasih anak-anak hadiah karena lulus sekolah, ada rezekinya. Mau ajak anak-anak jalan-jalan, ada rezekinya. Itu tuh yang enak tuh, rezeki tuh yang kayak gitu tuh, yang mencukupi, yang mencukupi, cukup gitu semuanya. Mau begini enak, mau ini enak, mau ini enak. Dan gak semua orang punya rezeki yang mencukupi. Kadang rezekinya banyak tapi kayak gak cukup aja gitu. Ada yang kayak gitu. Nah, kita minta sama Allah tuh rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah, yang mencukupi. Yang mencukupi kita sehingga nggak lagi tertarik merezekinya orang. Gitu udah cukup kok, alhamdulillah. Itu yang kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Juga rezeki-rezeki yang lain, karena rezeki itu bukan cuma urusan uang. Rezeki itu bukan cuma urusan harta, teman-teman. Kesolehan anak-anakmu itu adalah rezeki yang jauh lebih tinggi nilainya daripada sekedar rezeki harta. Betul nggak? Ibu-ibu saudaraku sekalian, saya muliakan, rezeki kesehatan menurutmu enakan banyak duit tapi sakit, apa enakan sehat walaupun duitnya pas-pasan? Bisa begitu, sehat banyak duit ustazah, kan nggak jadi pilihan. Bagaimanapun kan tetap lebih enakan kesehatan. Jadi kesehatan itu rezeki lebih mahal daripada rezeki harta gitu. Nah, kita minta semuanya mau Allah Subhanahu wa taala rezeki harta yang thayyib, yang berkah. Kita minta juga sama Allah rezeki kesehatan badan kita, keluarga kita, gitu kan ya. Kita minta juga sama Allah kesolehan diri kita, kesolehan keluarga kita, jadi ahli taat semuanya, jadi ahli ibadah semuanya, insya Allah. Kemudian Yasin yang ketiga, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, ini yang paling penting dalam kehidupan kita, yaitu dengan niat semoga Allah karuniakan kepada kita kematian dalam husnul khatimah, biar mati di saat iman begitu kuat dalam hati kita. Kita minta pada Allah agar di saat ajal menjemput kita, kita dimatikan dengan membawa iman dan Islam, bawa cinta pada Allah, bawa cinta pada Rasulullah, membawa bekalan amal-amal soleh, dan membawa dosa-dosa yang telah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi pulang nggak pakai bawa dosa lagi, karena semua dosa-dosanya telah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti malam nisfu Sya'ban kerjakan apa yang tadi telah saya sampaikan, baca Yasin 3 kali. Habisnya nisfu Sya'ban yang nggak biasa puasa sunnah nggak boleh lagi puasa sunnah. Tapi yang masih punya hutang puasa wajib tetap boleh mengerjakannya sampai di hari terakhir Sya'ban sekalipun. Hutangmu dari puasa Ramadan yang lalu harus dibayarkan sebelum datangnya bulan suci Ramadan.